Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan hasil video kami dengan tema kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Saya Siti Merisa dengan NIM 202005025 akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian kehamilan ektopik. Saya yang Sari NIM 202005021. Di sini saya menjelaskan tentang penyebab kehamilan ektopik. Saya Siti Maryam dengan nomor NIM 202005024. Di sini saya akan memperjelaskan ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Saya Nurhayati Sihombing dengan NIM 202005022. Saya di sini akan menjelaskan pencegahan dan penanganan dalam kehamilan ektopik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Merisa akan menjelaskan tentang pengertian kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah kelainan implantasi dari pembuahan sel telur. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma secara alami seharusnya menempel pada dinding rahim. Namun, pada kehamilan ektopik ini, hasil pembuahan ini menempel pada tempat lain selain dinding rahim. Tempat yang paling sering menjadi tempat penempelan adalah di saluran indung telur, di mana tempat ini tidak dirancangkan untuk penempelan hasil pembuahan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kehamilan ektopik ini sering disebut dengan kehamilan di luar kandungan. Itu saja pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Siti Merisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kehamilan ektopik atau penyebab hamil di luar kandungan. Salah satu penyebab hamil di luar kandungan yang paling umum terjadi adalah kerusakan tuba Fallopi, misalnya karena peradangan dan memicu terbentuknya jaringan perut. Kerusakan ini akan menghalangi sel telur yang telah dibuahi untuk masuk ke dalam rahim, sehingga menempel di dinding tuba Fallopi atau organ lain. Selain itu, kadar hormon yang tidak seimbang dan perkembangan abnormal pada sel telur yang sudah dibuahi terkadang juga berperan dalam menyebarkan kondisi hamil di luar kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan ciri-ciri kehamilan ektopik ataupun tanda-tanda kehamilan ektopik. Pada awalnya, kehamilan ektopik cenderung tidak menimbulkan gejala khas ataupun tanda-tanda yang khas. Kehamilan ini mirip dengan kehamilan seperti kehamilan normal. Namun setelah usia kehamilan mulai membesar, akan muncul gejala lain seperti nyeri perut bagian bawah yang hebat yang terjadi di salah satu sisi, disertai dengan pendarahan yang banyak dari vagina, yang kemudian mata berkunang-kunang. Kemudian muka kita pucat, kemudian kaki dan tangan kita dingin yang disebabkan oleh suhu yang dingin ataupun kecemasan ataupun penurunan suplai darah yang menyebabkan penurunan oksigen. Kemudian detak jantung kita cepat. Kemudian pundak pegal karena darah menggumpal di abdomen ataupun panggul. Sering pusing ekstrim atau bahkan pingsan. Kemudian rasa tidak nyaman ketika membuang air kecil. Kemudian rasa sakit ataupun tekanan pada rektum ketika kita buang air besar. Ibu yang mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ini juga akan mengalami gejala-gejala ataupun tanda-tanda seperti kehamilan biasanya, seperti mual muntah ataupun perut membesar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kehamilan ektopik, di mana pencegahan kehamilan ektopik tidak dapat dicegah, tetapi risiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan dengan cara seperti berikut. Hindari perilaku seks seperti misalnya gonta-ganti pasangan dan tidak memakai kondom. Hindari merokok sejak sebelum hamil atau sejak dini, semasa remaja misalnya, dan rutin melakukan
tes darah, dan USG agar tidak terjadi kehamilan ektopik. Dan selama kehamilan rutin melakukan USG agar mendeteksi kehamilan lebih awal, kehamilan ektopik lebih awal, sehingga kehamilan ektopik dapat dicegah dan dapat diobatkan. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Siti Maryam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengobatan kehamilan ektopik. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan ektopik, antara lain 1. Suntik metotrexate. Kehamilan ektopik tahap awal dapat diatasi dengan suntikan metotrexate. Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik, sekaligus menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah setiap 2-3 hari, sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Kedua, operasi laparoskopi. Pilihan lain untuk mengatasi kehamilan ektopik adalah dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba falopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun, kemungkinan bagian tuba falopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Hal ini bisa dilakukan untuk meningkatkan peluang hamil di kemudian hari. 3. Operasi laparotomi. Untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan barat akibat kehamilan ektopik, dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam laparotomi, dokter akan membuat syarat besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Sekian, terima kasih. Sekian hasil dari persembahan video kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.